Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih guys? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas. Apalagi di situasi new normal kayak gini. Kewaspadaan juga tetap harus ditingkatkan ya. Well, bagi kalian yang ingin keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, oke? Sebelum lanjut, kayaknya biar makin sayang nih ya, kita harus kenalan dulu deh. Kan tak kenal maka tak sayang. Oke, serius, serius. Well, perkenalkan nama gua Sosa dan ini merupakan podcast pertama gua. So, gua harap ini bisa jadi momen buat kita untuk saling belajar, saling mengenal, saling sharing, dan saling mengapresiasi tentunya. Materi gua kali ini adalah mengenai media relation dalam lembaga profit dan non-profit. But sebelum gua mengupas lebih dalam soal ini, terlebih dahulu gue pengen ngenalin seseorang selaku narasumber kita. Doi bakal ikut memberikan sedikit wawasannya seputar media relation loh. Yuk, mangga kenalan mas bro. Perkenalkan, nama gue Rizky. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Gunadarma, mengambil prodi Ilmu Komunikasi. Wih, keren banget nih. Gimana kabarnya Ki? Ya, syukur alhamdulillah sehat. Oke, sebelum gua nanya-nanya lebih lanjut ke Rizky nih ya, gua bakal jelasin sedikit nih garis besarnya. Apa sih media relation itu? Terus kalau lembaga profit, lembaga non-profit, apa bedanya? Well, menurut Frank Jeffkins dalam bukunya Public Relations tahun 1995 dan Periklanan tahun 1997, media relation atau yang dikenal dengan press relation adalah proses menyiarkan atau mempublikasikan seluas-luasnya informasi PR guna menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publik. Kemudian ada juga yang dikenal dengan istilah lembaga profit dan lembaga non-profit. Lembaga profit sendiri lebih sering dikenal sebagai istilah perusahaan atau korporasi. Jenis organisasi ini lebih berfokus pada keuntungan atau laba sebagai tujuan utamanya. Sementara untuk lembaga non-profit, lebih sering kita kenal sebagai istilah organisasi nirlaba. Organisasi ini jelas tidak mencari keuntungan. Sebaliknya, tujuan utama dari organisasi ini dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-profit lainnya. Nah, dari definisi tadi, menurut Rizky sendiri nih, masih ada nggak sih perbedaan lain dari lembaga profit dan non-profit? Perbedaan dari lembaga profit dan non-profit, yang pertama adalah dalam hal kepemilikan. Tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi non-profit, apakah anggota, klien, atau donatur. Sedangkan untuk lembaga profit, pemiliknya jelas dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha organisasi tersebut. Biasanya pemilik lembaga adalah orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Kemudian untuk donaturnya pun terdapat perbedaan. Organisasi non-profit membutuhkan dana sebagai sumber untuk menjalankan kegiatannya. Berbeda dengan organisasi profit yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dan yang terakhir, dari sisi pertanggungjawaban. Pada organisasi profit telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris, yang kemudian memilih seorang direktur pelaksana. Sedangkan pada organisasi non-profit, hal ini tidak mudah dilakukan karena disebabkan anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi tersebut. Yang ada hanyalah pendiri organisasi saja. Terus kalau dikaitkan dengan media relation, kenapa sih suatu lembaga profit maupun non-profit perlu melakukan proses media relation? Untuk fungsi dan tujuan media relation, yang pertama, media dianggap memiliki peran sebagai perpanjangan tangan untuk berbicara dengan publik, sehingga publik dapat mengetahui aktivitas institusi.
Kedua, media dinilai dapat membantu institusi dalam mensosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, media dapat dimanfaatkan untuk membangun citra positif institusi di mata publik. Keempat, media dapat digunakan sebagai alat promosi institusi tersebut. Institusi dapat lebih dikenal atau menjadi terkenal di mata publik jika diberitakan oleh media. Gitu. Lalu nih Ki, ada nggak sih cara-cara, prosedur, atau bahkan strategi yang dapat dilakukan suatu lembaga yang ingin meningkatkan hubungan dengan media? Cara yang dilakukan ketika lembaga profit atau non-profit ingin meningkatkan hubungan dengan media, yang pertama, usahakan punya kontak person. Kemudian yang kedua, usahakan mengenal secara personal. Ketiga, lakukan kontak rutin. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan pihak media. Keempat, pelihara pertukaran informasi yang terbuka dan realistis. Wih, intinya berarti tetap jaga komunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan pihak media ya. Kemudian Niki, adakah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh lembaga profit ataupun lembaga non-profit sebelum berhubungan dengan media? Sebelum berhubungan dengan media, yang pertama, the editorial policy, yaitu kebijakan redaksional yang menyangkut visi dan misi media, isi dan bentuk media yang diterbitkan. Yang kedua, circulation area, yaitu daerah sirkulasi penyebaran informasi, mencakup internasional, nasional, regional, kota, pinggiran kota, dan sebagainya. I see. Terakhir nih ya Ki, apa keuntungan bagi lembaga profit dan non-profit ketika sudah melakukan kegiatan media relation? Keuntungan untuk lembaga profit ketika berhubungan dengan media relation, yang pertama, program yang dijalankan suatu lembaga profit, perusahaan atau instansi bisa terpublikasi dengan luas dan banyak masyarakat mengetahui program apa yang dijalankan suatu instansi tersebut. Kedua, kemudian dapat menekan citra positif instansi tersebut di kalangan masyarakat. Ketiga, instansi tersebut semakin banyak orang yang mengetahui atau semakin terkenal. Keempat, lembaga pemerintah juga akan semakin mudah dalam menyampaikan keberhasilan program apa saja yang sudah terlaksanakan dan berhasil dilakukan. Untuk lembaga non-profit, yang pertama, lembaga non-profit yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan dengan memiliki media relation tentunya akan semakin banyak orang yang mengetahui lembaga tersebut bergerak di bidang apa saja dan tujuannya untuk apa. Kedua, bisa jadi suatu instansi tersebut bisa bekerja sama dengan perusahaan tertentu sebagai donatur dalam menjalankan program yang telah disusun. Ketiga, semakin banyak yang percaya dengan lembaga yang kita jalankan. Overall, berarti bisa disimpulkan nih ya bahwa baik lembaga profit maupun non-profit diperlukan banget yang namanya media relation supaya terjalin koneksi dan citra yang baik antara pihak-pihak internal dan eksternal lembaga. Well, ternyata banyak banget pengetahuan dan wawasan baru yang gua personally dapet nih. Dan juga gua harap teman-teman yang dengar podcast ini bisa mengambil manfaat dan hal-hal positif yang telah gua dan Rizky diskusikan tadi. Kalau kalian punya pendapat lain dan pengen sharing-sharing, yuk tulis aja di komen ya. Satu lagi, gue berterima kasih buat Rizky yang udah berkenan nemenin gue di diskusi kali ini nih. Semoga nggak kapok kalau diajak-ajak lagi nanti. Terakhir, tetap jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.